Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bilangan berpangkat. Salah satu permasalahan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap saat. Nah, untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah itu digunakan rumus tertentu yang salah satunya itu melibatkan operasi bilangan berpangkat. Nah, tahukah kalian apakah bilangan berpangkat itu? Apa saja sifat-sifat bilangan berpangkat? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Bilangan yang memiliki pangkat di dalam matematika itu terdiri dari bilangan dengan pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, pangkat nol, pangkat rasional, dan juga pangkat real. Nah, notasi pangkat itu digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti misalnya kita memiliki 3 faktor A yang sama, sehingga dapat menggunakan lambang A pangkat 3 untuk menyatakan apa? A kali A kali A. Jadi A pangkat 3 itu artinya A kali A kali A. Dengan 3 dituliskan di sebelah kanan atas yang dinamakan sebagai pangkat dari A ya. Jadi angka 3 ini itu adalah pangkat dari A. Sedangkan A ini adalah disebut sebagai bilangan pokok. Nah, saya kasih contoh untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalkan 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 2. Nah, kita cari dengan manual ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi hasilnya adalah 8. Ditambah 3 pangkat 2. Artinya adalah 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 17. Begitu. Contoh yang kedua. 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 5. Berarti hasilnya adalah 32. Didapat dari mana? Didapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, 2-nya ada 5. Ditambah 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sehingga 32 ditambah 4 hasilnya 36. Gitu. Untuk pengurangan misalkan 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 hasilnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 81. Dikurangi 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3, 9. Sama dengan 81 dikurangi 9. Hasilnya adalah 72. Begitu. Itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan.
Misalkan untuk perkalian 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini bisa kita kerjakan manual? Bisa. 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Hasilnya adalah 30. Begitu. Begitu juga untuk pembagian. Misalkan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Tadi di nomor 3 sudah ada 3 pangkat 4 hasilnya 81. Dibagi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi hasilnya sama dengan 9. Begitu ya. Itu untuk operasi penjumlahan, pengulangan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Di sini kita lihat bilangan pokok dari ini adalah A, yang ini juga bilangan pokoknya adalah A. Bilangan pokoknya sama. Dan di sini adalah operasi perkalian. Maka pangkatnya bisa menjadi dijumlah. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, nah di sini bilangan pokoknya adalah 2. Ini juga bilangan pokoknya 2. Di sini perkalian, maka pangkatnya jadi ditambah. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N ya. Di sini masih sama bilangan pokoknya yaitu A. Operasinya pembagian. Maka pangkatnya jadi dikurangi M dikurangi N. Contohnya ada di nomor 5 tadi ini ya. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 81 dibagi 9 sama dengan 9. Atau kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi ini, yaitu karena di sini bilangan pokoknya sama, ini pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi hasilnya sama ya. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N ya. Jadi kalau sudah pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Sifat selanjutnya adalah sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A kali B, ya, ini artinya A kali B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M ya. Ini di dalam kurung itu kali dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Contohnya 2 kali 5 pangkat 3. Nah, itu artinya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat
3 gitu ya. Selanjutnya yang ke-5, A per B pangkat M itu sama artinya dengan A pangkat M per B pangkat M ya. Untuk B itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Contohnya 3 per 2 pangkat 2. Sini adalah 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif ya. Silakan perhatikan contoh berikut. Misalkan saya mulai dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27. Selanjutnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Hasilnya 9. 3 pangkat 1. Berapa? 3. Nah, sekarang 3 pangkat 0. Nah, kalian cermati di sini. Di sini polanya adalah ini 3 pangkat 3. Lanjut turun 3 pangkat 2, turun menjadi 3 pangkat 1. Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, ini kan dibagi 3. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Berarti kalau 3 pangkat 0, kita bagi 3 lagi. Berapa hasilnya? 3 dibagi 3, 1. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kalau 3 pangkat negatif 1, berarti masih dibagi 3 lagi. Ya, jadi 1 per 3. Begitu juga 3 pangkat negatif 2. Berarti 1 per 9. Ya, 9-nya dari mana? Dari 1 pangkat 3 per 2. Gitu. Ya. Jadi A pangkat 0 ya, ini A pangkat 0 itu sama dengan 1. Tapi A tidak boleh sama dengan 0 ya. Selanjutnya kalau A pangkat min M ya, pangkat negatif M. A pangkat negatif M bisa kita tuliskan menjadi 1 per A pangkat M. Tuh, contohnya tadi ini 3 pangkat negatif 2. Itu bisa kita tuliskan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Gitu ya. Selanjutnya adalah contoh soal tentang operasi bilangan berpangkat negatif. Yang pertama, 2 pangkat negatif 2 ditambah dengan 3 pangkat negatif 2 sama dengan, nah di awal tadi sudah dijelaskan
bahwa kalau pangkat negatif itu nanti bisa dituliskan jadi 1 per, ya, 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 adalah 1 per 4 ditambah 1 per 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, ini karena penjumlahan bentuk pecahan, maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4 sama 9 KPK-nya adalah 36. Ya. 4 jadi harus dikalikan 9. Ini juga harus dikalikan 9. Jadi 1 kali 9 9. 9 kali 4, maka yang atas juga harus dikalikan 4. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah 4 13 per 36. Begitu. Untuk soal nomor 2. Ya. Berlaku juga untuk pengurangan, ya. Jadi kalau pengurangan caranya sama, harus disamakan penyebutnya. 5 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bisa kita tuliskan 1 per 5 pangkat 2 dikali 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 25 dikali 3 pangkat 2 1 per 9 sama dengan 1 per 25 dikalikan 9. Karena ini perkalian, jadi tidak perlu disamakan penyebutnya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi hasilnya adalah 225. 1 per 225